Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Desi Susanti dalam mata kuliah Psikologi Sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sikap. Apa itu sikap? Menurut salah satu pakar sosiologi yaitu Sarwana, sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Nah, berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka sikap dapat didefinisikan sebagai pandangan, perasaan, dan kecenderungan seseorang bertindak terhadap objek tertentu. Ada dua aspek dalam sikap menurut Fishman dan Zen, yaitu aspek keyakinan terhadap perilaku dan aspek evaluasi akibat perilaku. Aspek keyakinan terhadap perilaku merupakan keyakinan individu bahwa menampilkan atau tidak menampilkan perilaku tertentu akan menghasilkan akibat. Sementara aspek evaluasi akibat perilaku merupakan penilaian yang diberikan oleh individu terhadap akibat yang dihasilkan. Ada tiga teori sikap menurut Sears dan kawan-kawan, yaitu teori belajar, teori insentif, dan teori konsistensi kognitif. Asumsi dari teori belajar adalah bahwa sikap ditentukan oleh apa yang telah dipelajari sebelumnya. Sikap dapat dipelajari sehingga individu memperoleh informasi, fakta, dan nilai-nilai tertentu. Dalam teori ini, ada tiga mekanisme, yaitu asosiasi, reinforcement, dan imitasi. Pada mekanisme asosiasi, pembentukan sikap dipengaruhi oleh sesuatu yang lain, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Pada mekanisme reinforcement, pendorong seseorang melakukan sikap atau perilaku tertentu adalah karena dengan melakukannya, dia merasa senang. Sementara pada mekanisme imitasi, seseorang melakukan sikap tertentu karena meniru orang lain. Yang kedua adalah teori insentif. Seseorang akan mengambil sikap tertentu dengan mempertimbangkan, memaksimalkan keuntungan, dan meminimalkan kerugian. Salah satu versi dari teori insentif adalah teori respon kognitif. Dalam teori respon kognitif, seseorang memberi respon terhadap suatu komunikasi dengan beberapa pemikiran positif atau negatif. Nah, yang ketiga adalah teori konsistensi kognitif. Dalam teori ini, keberadaan manusia yang dianggap sebagai individu yang telah memahami makna serta hubungan dalam struktur kognitifnya. Terdapat beberapa pandangan atau teori dalam konsistensi sikap, yaitu pada umumnya berasumsi bahwa orang mencari konsistensi di antara kognisinya, yaitu yang pertama adalah teori keseimbangan dari Heidegger. Asumsi dasar dari teori ini menekankan pada adanya hubungan keseimbangan atau ketidakseimbangan antara unsur-unsur individu, yaitu ada orang lain, objek sikap, dan keadaan keseimbangan terjadi jika hubungan antara orang lain dan objek sikap itu berjalan harmonis. Sedangkan jika hubungan ketiganya tidak harmonis, menyebabkan timbulnya keadaan tidak seimbang. Teori ini menegaskan bahwa persepsi orang terhadap bentuk hubungan antara unsur, objek sikap, dan orang lain memegang peranan penting dalam menentukan keseimbangan yang terjadi. Nah, yang kedua ada teori dua faktor dari Rosenberg. Teori ini berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa berhubungan dengan komponen kognisi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Orang berusaha membuat kognisinya konsisten dengan afeksinya. Dengan kata lain, keyakinan seseorang, pendirian seseorang, dan pengetahuan seseorang tentang suatu fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya. Yang ketiga ada teori disonansi kognitif dari Festinger. Asumsi dasar dari teori ini adalah sikap berubah demi mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyata. Seringkali manusia dihadapkan pada adanya konflik antara berbagai kognisi,
sikap, bahkan antara sikap dengan perilaku. Keadaan ini disebut disonansi. Yang keempat, ada teori stimulus, respon, dan penguatan. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa perilaku sosial dapat dimengerti melalui suatu analisis dari stimuli yang diberikan dan dapat mempengaruhi reaksi yang spesifik dan didukung oleh hukuman atau penghargaan sesuai dengan reaksi yang terjadi. Sampai di sini materi kita hari ini. Jadi ada 3 hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama, definisi dari sikap itu sendiri. Yang kedua, aspek sikap. Dan yang ketiga adalah teori-teori sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Saat saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.